يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شيل الله شيل الله شيل الله شيل الله. Mari syukuri karena hidup adalah anugerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Kalau sekarang indikasi bahwa para Balwi itu sedang berusaha untuk mendirikan negara Balwi di Indonesia, itu sangat logis. Ya, mungkin ini sebagai cita-cita dari pemerintah kolonial benar saat itu, ini memberi hadiah kepada Habib Utsman bin Yahya dengan besok ente mendirikan negara Tarim ya, gitu. Mungkin ada dengan begitu. Ya Allah ya Rabbi. Balwisasi Nusantara menuju mimpi negara Tarim Indonesia. Yang bersekali member, tahu member nggak? Yang kedua, lalu bagaimana dengan kelompok modernis? Kelompok modernis bagi mereka yaitu statusnya aman. Bagi mereka statusnya aman. Aman. Statusnya aman sehingga perlu diberikan ruang publik, diberikan ruang media, diberikan ruang dalam sistem pemerintahan, perlu didengar suaranya, dan kalau ada dari mereka yaitu punya kesalahan, tutup itu kesalahan, jangan diviralkan. Ini ada sebuah tulisan yang sangat menarik dari Gus Abdurrahman El Syarif ya, tentang nasab Balwi palsu dan Balwisasi Nusantara menuju mimpi negara Tarim Indonesia. Padahal negara Tarim sana adalah negeri para wali, negeri yang makmur, negeri yang subur, negeri yang diberkati. Banyak sekali wali-wali ya, ada wali yang jadi tukang rongsok, ada tukang tambal ban, wali jadi sopir kernet gitu, pakul tabung gas begitu, itu wali padahal di sana. Tapi ngapain juga sih mereka para Balwi itu tinggal di Indonesia gitu loh, sedangkan di sana itu makmur gitu. Ini tidak masuk akal. Makanya kalau kita melihat bahwa Balwisasi di Indonesia ini adalah upaya untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dan diganti dengan negara Tarim, dan ini harus kita waspadai. Ya, harus diwaspadai, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Sebuah tulisan dari Gus Abdurrahman El Syarif ya, saya bacakan, ini sangat menarik sekali. Semesta bergerak luruskan sejarah peradaban Islam Nusantara. Nasab Balwi palsu dan Balwisasi Nusantara menuju mimpi negara Tarim Indonesia. Dokumen rahasia yang bocor terkait dengan rencana strategis dan taktis FPI HTI oleh Tuan Rizik Syihab yang sempat mengancam dan mengerongrong keutuhan NKRI dan Pancasila. Di tengah gencarnya arus dinamika polemik nasab palsu klan Balwi, saya menemukan sebuah cuplikan video yang berisi arahan dan instruksi pimpinan FPI Tuan Rizik Syihab dalam merebut kekuasaan dan pengaruh demi memuluskan pendirian negara Khilafah Indonesia. Ternyata negara khilafah disinyalir sebagai tujuan, antara di mana tujuan akhirnya adalah mimpi terbentuknya negara Tarim Indonesia. NTI, negara Tarim Indonesia. Setelah saya melakukan kajian sederhana terkait berbagai fenomena yang berlangsung selama ini, baik secara samar dan terang-terangan, maka dapat saya temukan peta jalan, roadmap, yang dapat mengantarkan kita pada sebuah kesimpulan bahwa negara khilafah dan negara syariah adalah isu antara dalam membangun opini dan pengaruh di hati rakyat agar tertanam anggapan bahwa pemerintah berlaku tidak adil, di mana-mana penuh kemaksiatan. Menterinya iblis, presidennya dohud, istananya istana dajjal, Presiden Joko Widodo PKI, dan segala macam isu yang sempat membuat bangsa Indonesia berada dalam ambang perpecahan. Secara singkat, masih segar dalam ingatan segala bentuk sepak terjang Tuan Rizik Syihab
bersama FPI-nya dan selalu bergandengan mesra dengan HTI dalam merongrong keutuhan NKRI dan kemurnian Pancasila. Di tengah polemik nasab terkait klan Bang-Alwi ini yang dampaknya tidak hanya pada persoalan nasab, tetapi juga ditemukan informasi-informasi baru yang mengungkapkan keterlibatan klan Bang-Alwi, para habaib, dalam setiap upaya merongrong kedaulatan dan keutuhan NKRI. Pemberontakan PKI Madiun 1948 oleh Habib Musa Al-Munawar ya, Al-Musawa dan kawan-kawan, dan peristiwa G30 PKI oleh Habib Ja'far Naro atau DN di Nusantara, Aid Al-Aidid, Faruk Barokbah di Kalimantan adalah rentetan peristiwa krisis kemanusiaan yang sangat melukai sejarah peradaban bangsa. Di samping itu, jika gerakan makar sebagaimana yang disebutkan di atas adalah gerakan-gerakan sosial dan politik yang secara nyata tampak di depan mata kita, ternyata jauh dan lepas dari pengamatan kita sebagai warga negara, yakni gerakan evolutif kebudayaan oleh klan Bang-Alwi yang lain yang sungguh lepas dari pengamatan kita selama ini. Dan kita semua terbelalak dengan fakta yang telah kita saksikan bersama yang seakan-akan dimunculkan oleh semesta bahwa ada gerakan tersembunyi atau hidden agenda yang sangat berbahaya dirancang oleh imigran Yaman ini. Balisasi Nusantara adalah gerakan budaya yang secara evolutif berlangsung tanpa kita sadari sejak zaman kolonial dan terus berlangsung hingga saat ini. Fakta pembelokan silsilah nasab raja-raja Islam Nusantara dan Wali Songo, pemalsuan makam tua dan keramat, tidak kurang dari 3.330 makam per bulan Maret tahun 2024. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Saya yakin sudah bertambah nih. Pembelokan sejarah Indonesia dan simbol-simbolnya. Pembelokan sejarah Toreko di Nusantara, Jatman. Pembelokan sejarah berdirinya NU dan lain adalah nyata tersungguhkan di hadapan kita. Gerakan sosial, politik, dan kultural dari klan Bang-Alwi yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif ini membuat golongan yang disebut dengan habaib ini mendapatkan tempat yang sangat terhormat di tengah-tengah masyarakat pribumi Nusantara. Dan bahkan beberapa tokoh seringkali mendapat pengkultusan hingga derajat kewalian. Posisi kewalian ini juga disinyalir sebagai bagian dari framing yang dikembangkan melalui cerita-cerita khurafat yang dibangun sedemikian rupa sehingga rakyat percaya. Berangkat dari fakta-fakta tersebut dan menyimak strategi taktis, arahan, instruksi dari Tuan Rizik Syihab dalam video di atas, maka saya memiliki hipotesa bahwa negara khilafah adalah tujuan antara kita mendompleng isu transnasional yang sedang berlangsung. Sementara tujuan utamanya adalah terbentuknya negara Tarim Indonesia atau NTI, di mana indikator-indikatornya yang mengarah ke sana seringkali muncul di hadapan kita. Ya, qasidah ya Tarim atau duhai kota Tarim. Kita tahu seakan telah menjadi lagu wajib di beberapa kegiatan ekstra di berbagai madrasah dan pondok pesantren, menjadi amalan-amalan rutin pada berbagai majelis dan pengajian. Kita tidak sadar bahwa syair dari qasidah ini adalah pujian-pujian untuk kota Tarim Yaman dan para Bang-Alwi yang berasal dari sana. Berikut adalah penggalan syair dari qasidah itu. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, syairillah, 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 baldatun awliya, syairillah, syairillah, bijahi Ba'alawi, syairillah, syairillah. Dari kota Tarim, negeri para wali dengan keberkahan Bani Alwi, Bani Alwi ya, Bani Alawi. Alwi sama Alawi itu beda loh ya. Para kekasih kami yang mulia. Di samping qasidah di atas, sering kita dengar doktrin yang disampaikan oleh para penceramahnya Bang-Alwi
bahwa tanah Jawi itu adalah pintu kota Tarim. Tanah Jawi itu adalah tanah para Aulia Tarim. Walau alam bisawab. Jadi di sini kalau rentetannya dari zaman kolonial Belanda dulu ya, ini sudah ada didilan skenario dari Habib Usman bin Yahya, kemudian dari Senokogonya itu pola-polanya. Kemudian mungkin ada didilan bahwa besok karena kita Belanda kalah, coba ente yang meneruskan MIP, sebab kalian mendirikan negara Tarim Indonesia gitu. Dan datanya dari situ mereka para kalangan Balawi ini dari DNID, para Mbah Muso begitu mencoba untuk menggoyah NKRI begitu, merebut supaya Nusantara ini bisa digenggam oleh mereka. Kesini gitu, sampai dengan para Habib itu sudah mulai moncer, kemudian HTI dan lain-lain mereka rangkul, ya Habib Rizik gitu tokoh utamanya. Mereka memposisikan sebagai oposisi untuk melawan pemerintah, selalu merongrong, selalu merendahkan, selalu menghina begitu. Habib Rizik menjadi aktor utama untuk masalah itu. Kemudian Habib yang lain bertugas melakukan sejarah, bertugas merestorasi makam, mengubah makam-makam mereka, bahkan masuk ke pondok-pondok pesantren, ke sekolah-sekolah untuk membelokkan sejarah-sejarah biar generasi muda kita itu nanti buntu pikirannya, taunya bahwa Nusantara adalah milik mereka. Ini sangat mengerikan. Artinya kalau sekarang sepak terjang mereka tidak dihentikan, nanti kalian para pribumi akan menjadi budak mereka. Ya, kalian akan menjadi budak mereka, dan mereka para penjajah akan menjadi majikan di negeri kita. Saya kalau begini tidak emosi nih bagi para budak goblok. Ya sampai dengan KKI pun, KKI yang harusnya menjaga negeri kok mengajarkan untuk hubungan minal iman malah goblok kalian ya. Oke, yang jelas kita harus menjaga negeri ini ya. Jangan sampai negara Tarim Indonesia itu berdiri di Nusantara ya. Kita yang harus menjaga. Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.